di bagasan waktu martangian ya. Terpuji Tuhan kami yang berdiri nomor 1 ayat 22. Tertulis di Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Pada melalui Lukas 1 ayat 27 1 ayat 20. Jangan masih yang terdapat. Dinamakan hatai bana di pagu sada parupuan siang pengato marina torpi ima suarana ini nama madu ibana matu tumbuhan jala tabagaho alai ini ibana matu ama akan au bedehan bata jala au peosa aidon ma hangoluan bata.
kita menuntut sebelum saling naik. Seluruh. Iya, penuh sukacita kita hari ini. Namun saya akan bacakan pada ayat yang berbahasa Indonesia. Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28 begini bunyi firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berseru seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sebelum kita untuk merenungkan firman kita saat ini, ada beberapa hal yang mau kita siapkan hati kita saat ini amat ingat. Ketika kali saya di rumah mengaksesi firman Tuhan, saya ingin nanti sampaikan kepada jemaat saya, kepada anak Kosobulun, agar kiranya bahwa saya tiap hari minggu kita katakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melihat. Coba katakan kanan kiri kita, sebentar aku mau mendengarkan firman Tuhan. Katakan kepada kanan kiri kita, sebentar aku mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Terima kasih sama dengan Apostol. Begitu juga pada firman kita saat dengan tema kebahagiaan mendengar firman Allah. Mana lasmirona mana yang akan dibatakan. Sukacita yang luar biasa ketika kita mampu bahagia mendengarkan firman Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membicarakan kebahagiaan dengan firman Allah, ada beberapa item yang mau kita lihat di sisi Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, ayat 27 mengatakan tadi, kebahagiaan anak itu berasal dari manusia. Kebahagiaan itu menurut manusia. Ada sesungguhnya Nabi memberikan malas orang. Uang yang cukup, kekayaan, pendidikan, jabatan, dan lain-lain. Dan rumah tangga yang bahagia. Itulah kebahagiaan menurut manusia. Berbagai macam cara manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Sama seperti halnya seorang perempuan tadi mengatakan kepada Maria, namanya yang aku kusong Yesus. Berbahagialah engkau Maria, seorang ibu. Berbahagialah anak-anak yang mempunyai banyak pengikut seperti halnya Yesus. Berbahagia suatu kebanggaan. Secara kasat mata manusia melihat ketika anaknya sukses, ketika anaknya berhasil, ketika keluarga itu cukupan ekonomi, ada semuanya, berkelimpahan harta. Itulah kan kebahagiaan menurut manusia. Mereka bahagia dengan cara mereka sendiri. Bagaimana juga zaman terdahulu ketika seorang perempuan masuk melihat pengajaran Yesus, nubuat-nubuat yang dilakukan Yesus, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, banyak orang di dunia sekarang untuk mendengarkan apa perkataan Yesus. Apa mukjizat yang dilakukan Yesus? Apa nubuat yang diberikan? Apa perumpamaan yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada kita di hidup ini? Begitu kepada kita. Tetapi sebagai orang tua, hanya melihat suatu keberhasilan secara kasat mata. Sama seperti orang saat ini Bapak Ibu Apostol ini berkasih dalam nama Tuhan kita Kristus. Terkadang secara kasat mata kita mampu melihat kebahagiaan itu dari kasat mata kita. Ada dulu pilihannya, ngerti di jabatan, tetapi secara kasat mata kita melihat sama dia bicara, anak Arjuna, ada di bagian itu secara kasat mata.
kita melihat dia bahagia, belum tentu mereka bahagia. Belum tentu. Ketika engkau melihat semua itu, belum tentu mereka bahagia. Belum tentu. Jangan katakan orang kaya itu selalu bahagia. Jangan katakan orang yang punya uang itu selalu bahagia. Jangan katakan orang yang selalu harmonis di dalam medsos, kamu katakan bahagia senantiasa terus. Belum tentu. Karena hidup itu membangkitkan pasorin. Setiap pergumulan akan ada setiap hari. Itulah kebahagiaan menurut manusia. Yang mau katakan Yesus pada saat ini kepada kita semua, kebahagiaan menurut Yesus. Bagaimana kebahagiaan menurut Yesus? Yesus tidak bersombong diri ketika dibilang berbahagia. Berbahagialah ayat itu mengatakan ketika Yesus masih berbicara bersama perempuan dan orang-orang banyak berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susunya telah menyusui. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah ketika kita hidup dengan ketaatan dan kesalehan. Dia tidak mengatakan Allah. Ketika orang memuji dengan hal-hal demikian, dia tidak atas mengatakan dengan bahasa basi, Allah. Iya, betul. Tidak. Dia mau katakan berbahagialah orang yang benar firman Tuhan serta yang memelihara. Amin. Ketika kita mendengar, kita pelihara. Banyak sekali terjadi amangan dalam apalagi dengan kecanggihan medsos ini. Kemarin saya melihat postingan kawan mengatakan demikian, dia bahagia, tetapi dia. Bagaimana cara dia bahagia dia? Ketika dia melakukan suatu kebaikan di dunia medsos, dia memberi, dipoto pemberiannya. Orang akan berempati bersifat posting ke kanal YouTube, posting ke medsos, semata-mata mereka untuk mendapatkan adsense atau jual yang menguntungkan. Bagaimana firman Tuhan yang mau sampai kepada orang-orang yang benar mau menerima firman Tuhan? Ketika modal utama tadi adalah berbuat kebaikan supaya dilihat orang. Berbuat kebaikan supaya semata-mata dipuja-puji oleh orang. Banyak terjadi saat ini amanah. Tuhan banyak terjadi. Bahkan begitu viralnya di medsos, mana di kanan-kanan YouTube kita lihat berbuat kebaikan tapi diperlihatkan kepada orang. Tangan kanan memberi, tangan kiri mengetahui. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tanpa basa-basi mengatakan dia. Yang berbuat engkau yang membuat engkau berbahagia adalah ketika engkau mampu mendengar firman Tuhan serta memelihara dengan ketekunan, dengan perbuatan, dengan perilaku, dengan ketaatan dan kesalehan. Itu yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada kita saat ini. Bukan karena ada embel-embelnya. Kita dengarkan saat firman Tuhan serta kebenarannya. Jangan nanti setelah keluar nanti kita diiringi oleh iblis, kita tidak mampu melakukan yang firman kita sehari-hari. Supaya kita menjadi orang taat, menjadi orang yang saleh, menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus mampu melakukannya, merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang cuma mendengar telinga kanan keluar banyak, mendengar saat ini saja nanti luar tidak dilakukan, mendengar di mana ada persoalan dalam kehidupannya, dia sudah lupa. Oleh karena itu Bapak Ibu serta anak seluruhnya Tuhan Yesus Kristus kasih, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan tadi Bapak. Berbahagialah menurut keinginan Tuhan Yesus. Ketaatan kesalehan itulah yang merupakan kunci sejati untuk mampu mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan nanti kita terbawa kepada keadaan-keadaan
Kita mendengarkan tapi tidak melakukan. Kita mendengarkan tapi tidak menyiarkan kepada orang lain bahwa sungguh firman Tuhan menuntun kita kepada kebenaran. Jangan ketika kita dipuja-puji oleh orang kita menjadi tinggi hati, menjadi congkak, menjadi sombong. Ketika kita dipuja-puji oleh orang lain, namun orang beribadah, orang bertamu, ngabui tiburon, diturun sedikit, ngamar emas keiban sedikit, ngarung lu di mas jadi iban sedikit. Jangan ketika engkau dipuja-puji oleh orang lain, terkadang pujian itu yang mampu membuatmu pada kejatuhan. Gitu? Bagaimana? Puja-puji orang itu belum tentu itu dari hatinya, dari hati terdalam belum tentu. Bahkan ada yang mengutuk ketika orang pada masa kepuncakannya, banyak orang tidak senang pada kesuksesan seseorang. Banyak belum tentu. Jadi ketika engkau berada di suatu puncak kesuksesan, dengarlah apa yang dikatakan Tuhan saya. Berbahagialah orang yang dengan mendengar firman Tuhan serta memelihara kesuksesan Tuhan. Bagaimana cara mendengar firman Tuhan? Dengan ketaatan kesalahan. Bagaimana cara mendengar? Baca firman Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus-Nya menyertai dalam kehidupan kita. Mulai anak-anak ya pagi ada musik dipakai penerangan mengenai dengan saat itu. Dan selesai di anak-anak bersusul dan apa jaga-jaga sumberi asal serong jauh di anak-anak bersusul sumberi ujah adu suci siang akadongan nama asniroha melihat membaca begitu banyak pagi-pagi jam-jam subuh saya dapat postingan teman-teman di WA group mengenai kekuatan firman Tuhan. Dari pengumuman ini, dari pengumuman ini, dari pengumuman ini, dari pengumuman ini. Ada mengamar membaca. Udang kekuatan yang saya dapatkan ketika saya membaca. Saya ambil, saya sadar, saya refleksikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya ingat firman Tuhan. Jangan hanya menyampaikan saja amal juga lakukan dalam kehidupan ini. Terpukul saya ketika saya mengatakan membawa terjemahan buah namua mengenai buku acara tahun hati mulut dan jahat gabi mental dia. Bagaimana aku menjadi seorang pelayan setia di hadapan Tuhan sementara aku telah membohongi diriku sendiri, tidak membaca satu ayat yang setiap hari. Sangat mengetuk, sangat terpukul ketika saya melakukan. Saya sadar, saya pastikan lagi, saya ambil dari firman Tuhan hari yang kita. Saya sadar dari 4 macam orang yang saya baca semua mereka ini. Makanya terkadang saya lambat mengirimkan sampai ke 7 kurang. Walaupun ada misi mungkin namanya nyuruh kita amanah, tujuan bukan untuk ini supaya kita merefleksikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, mengetuk hati kita supaya kita ini tidak digoda oleh kehidupan duniawi. Ketika kita bangun dari tidur langsung kita pikirkan hal-hal yang duniawi, pikirkan hal-hal yang rohani, penuhi hati dengan hal yang rohani. Baca firman Tuhan, baca itu renung apa yang kita lakukan hari ini supaya ketaatan kesalahan menyertai kita. Percayalah, ketika kita mampu merefleksikan dengan itu hari demi hari, ketenangan batin kita dapatkan, kekhawatiran itu akan hilang dari diri kita, kebaikan-kebaikan itu akan menyertai diri kita, bahkan berkat akan kita terima itu amanah selalu baru. Yakin dan percaya itu kami rasakan kehidupan kami berkuat. Setiap hari berkat itu mengalir ketika kita mampu membaca, merenungkan, merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Unang berhati-hati amal bersusul, mendengar dan melihat. Ayo kita ketekunan.
dengar ketekunan firman Tuhan supaya kita menjadi orang yang taat. Itulah pesan yang disampaikan pada firman kita saat ini. Kebahagiaan mendengar firman Allah supaya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya hidup dengan ketaatan dan kesalehan tadi lakukan mereka. Jangan engkau berbahagia menurut ukuran manusia, tetapi berbahagia menurut ukuran yang dilakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebahagiaan orang Kristen. Ketaatan kesalehan itu kita lakukan dengan firman Tuhan dan lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tayo doa rasul-rasul katakan. Minggu 20 setelah Trinitatis. Tema di permingguan kata dibaca seperti piano, kebahagiaan mendengar firman Allah, manang las diroha, manangihon kata ni debata. Nah, berjudul jadwal ibadah kategorial, latihan kor, manang vokal grup di gereja, dohot evangelisasi manang pertanianan di ruangan ibadah masih tetap ditiadakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan efek pandemi COVID-19. Kedua statistik harian jemaat, kedua titik manang pengumuman berjudul permingguan song nang totong di batu botohon mari titing menawarkan jemaat di minggu-minggu nang lewat di masa yang normal pandemi Covid. Nah totong berkelanjutan ikon tetap kita beribadah mengikuti protokol kesehatan. Pemingguan masuk pukul 11 WIB diobasi pimpinan resort, pimpinan jemaat dan unsur pimpinan jemaat menang BPH Majelis KKI Penerangan. Kedua hari kota di normal, songon naung kaboto penularan COVID-19 di dunia di negara kita, rotong berkembang secara nasional di beberapa hari terakhir masih tertular ribuan hal per hari. Tidak ini tetap kita mengikuti protokol kesehatan dan terhubung pertanian Tuhan asado siang kita virusi jela terperkuat stamina mana tubuh di keluarga. Mulai dari Tuhan, Natuari, kepada kami statistik menang laporan perkembangan mengalami torong bisa dari Natuari masih ratusan. Jadi, pada kata asal kita kembali musim normal, mengundang aku letak doakan obat di perjalanan minggu kita. Tu hari namanya. Dapat duluan per mingguan. Sesuai dengan situasi namun terlaksana. Nomor minggu pagi, Napatupa menajamkan diri mulai April 2020 sampai ke Oktober 2020 saja. Tanggal 10 Oktober 2020 saja
dan patu papa minggu benasida dihakai penerangan tanpa adong buah-buah mana pemberitahuan tu majelis hakai penerangan. Di ini mulai minggu depan tanggal 24 Oktober 2020 saja selanjutnya sehari nama pemingguan dihuriatkan kembali seperti sebelum Covid, masuk pukul 10.30 WIB. Alana jemaat hakai penerangan tinggal 25 kakak naik nama. Jadi menurut penerangan sesuai dengan kondisi nomor minggu pagi saya lengon tidak mau untuk satu manajemen dengan pengurus resmi di hakai penerangan jalan membuatkan suatu cara dohot manajemen Nasida sendiri jalan sesuai informasi bahwa tanpa pemberitahuan dan kesepakatan di hakai penerangan Nasida nunga pidare siang hakai penerangan. Jadi statistik ini jemaat na tinggal na beribadah siang jumlahnya 25 kakak kaba dohot aka na simpatisan na so terdata dope di akai penerangan. Jadi di bagian dot penerangan tuari minggu pahatakot nama masuk pukul 10.20 asa kapahis asa tuan ibadah dah. Karena memang secara pribadi kami memang dot penerangan mengalami kondisi berupa ninon adalah beli itu masuk kita selesai tetapi karena menyikapi situasi ini aturan pemerintah sebenarnya kedua hari ibadah sesuai dengan kapasitas ini gereja. Alai tahamat kalau menurut Tuhan Tuhan asal Tuhan tolong dohot menyikapi dohot mengurupi diata nama gereja. Nah bapak tahun rapat jemaat sehubungan dohot nang rap kita ubotosa na adong hamalo dihujatkan nunga lebih kurang 7 tahun sesuai berita nomor minggu pagi dan jemaat pakai penerangan B Nasida di Baheni rekod kita patupaho partapotan tama partapotan ini hari Minggu 24 Oktober 2020 saja waktu selesai ibadah ala masih rekod do partapotan ini dipanggil dohon asa kapastihon kita bui madohoti rapat di hari Minggu. Di hari Minggu masih berbuat kita bedo taboto akan isi ruas melihat ke sonari akan ketong setia beribadah di Minggu siang. Las inama jemaat ini akan penerangan nominalnya 25 kakak. Jadi asa bui kapastihon roh di hari Minggu. Anon bedo dihatai pada dulu setorkin karena i kain makan siang mana kapatu kado studana selama saya ibadah terhadap kisah jam 12 lewat menang dari sahat di jauh dari rong karena suringgan sindion mana di kondisi pun saya ibadah kita masih karena bison asa karai tu waktu basion lebih linggan tu ke depan di nau adon kekondusivan di hakai penerangan. Anggap penerangan inganan dan mengagai inganan mengelui mangan di pertegingon. Huriat tahu dan mengagai inganan mengelui jabatan. Huriat tahu dan mengagai inganan pakong-pakong ni status tak. Tetapi anggap penerangan inganan pasalata berjumpa dohok na tumupahita. Jadi asa pegat kita Rupalina tertong Mardani sonang ibadah santola Malaysia silaka maka holongi baka semani nang doa tajulma dumubi akan natasa persiawan tuas kemudiata na dihakai penerangan. Menurut teman-teman renungan harian son 6 tahun lapos Tuhan nak ini puji Tuhan maghitehon palurio hatorangan setiap hari nunggal tol di telepon tuh dulu saat orang lokal menang bohalka negara mendelani nudu nabi nasihat Tuhan tol
sesuai do naung ibadah wata tidak tong na di orang di setiap santapan rohani nabi nasaha ni pengulangan kegiatan. Nabalimahan laporan keuangan mingguan baik di pesan Sabtu Minggu Daya Sabtu Sia kapeliat tu debata ima tordi na magopu tomodo roha na mangopu dohot na bojok dan ditulakkan roham ali debata. Beliau perjuru kedua hordo patulun semuanya kalian jalanan ada koreksi sautik jumlah ini beliau perjuru kedua hordo patulun ada salah ketik tersurat 722.000 yang sebenarnya 297.000. Kalau misalnya ketik dalam tenang mulut jumlah dohot nominalnya tetap do sesuai do naum surat. Dimasukkan mulia kas pembangunan semoni na adong hepe ni hakai perangan na ditio na pida sian kuliata. Saya Petrus 4 ayat 1 mado berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Akhir kata atas nama pimpinan besok, pimpinan jemaat Rakadado beserta majelis jemaat HKI Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya. Kami sampaikan selamat ulang tahun yang merayakan ulang tahun 1 minggu yang lewat. Semoga Tuhan Yesus yang baik semakin memberkati kita semua. Makanya kita.
sama kita kepada Tuhan Dewata makan ini. Ali Tuhan Dewata aman berbicara. Orang-orang pasukan sudah silih melihat kadingkan bahasa dan melikus. Mulai mengusulkan kami Tuhan, kalau di pasukan suhu dengan upasa kami waktu dengan sian dan dengan Tuhan. Saya jalan menjadi pilihan khusus di depan. Asli marohan, saya pasukan semua pilihan pasangan Tuhan. Asal pasang kami dapat timbul raja di tengah yang doi portidio. Buhay marohan kami hidup kebin na berjaya. Asal pada bida dalam hukum Tuhan kodang misi dengan kemudian. Saya dari nahan asal hidirhan pada mulia itu gugur pasangan terlani terlalu pasangan kondo marhiti-hiti Kristus Tuhan. Amin. Kami tangan dengan aliman. Ali yang menami dari Indonesia, tapi berbadi yang maguarmu, sero maharajamu, itu sesuatu sekarang paluan hasilnya alhoda berjaya roda sama saya jangan masuk-masuk sesuatu di pasuk-pasuk jalan di nama Tuhan Dewata kita di sosok Tuhan Dewata aku kita jalan sensi marohana kita di dapat Tuhan Dewata aku kita jalan pasal damena tutur kita. Amin. Salam bersama ibu